Pengamat politik Muslim Arbi menyampaikan kekhawatiran serius terkait keselamatan dokter. Insinyur Kasmujo, dosen senior Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, yang kini menjadi saksi kunci dalam isu kontroversial seputar latar belakang akademik mantan Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi. Dalam sebuah pernyataan eksklusif kepada Suara Nasional, Muslim Arbi menegaskan bahwa pengakuan Kasmujo sangat vital untuk mengungkap kebenaran publik. Namun, ia juga memperingatkan risiko yang mengancam nyawa sang saksi jika tidak ada perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari negara. Saya khawatir Pak Kasmujo mengalami kejadian tak terduga. Pengakuan beliau sangat penting dalam membongkar kebenaran soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Kalau sampai beliau mendadak meninggal, maka satu-satunya saksi kunci yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi akan hilang. Pernyataan ini dilontarkan menyusul klarifikasi langsung dari Kasmujo beberapa hari sebelumnya, di mana ia secara tegas membantah klaim bahwa dirinya adalah pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Jokowi saat masih kuliah di UGM pada tahun 1980-an. Kasmujo menjelaskan bahwa pada masa itu, dirinya belum memiliki kedudukan resmi sebagai dosen tetap, apalagi pembimbing skripsi, melainkan hanya berstatus asisten dosen, ASDOS, dengan pangkat 3B. Saya bukan dosen pembimbing akademik. Saya tahu itu tidak boleh. Masih muda, ujar Kasmujo saat ditemui oleh jurnalis investigasi Rismon Hasiholan Sianipar di warungnya di Yogyakarta. Wawancara tersebut yang disiarkan melalui kanal YouTube Baliga Academy dan dibahas ulang oleh Refli Harun langsung mengguncang narasi yang selama ini dikemukakan oleh pihak Jokowi. Dalam kesempatan sebelumnya, Jokowi sempat menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Ancaman operasi senyap yang mengintai saksi kunci. Muslim Arbi mengingatkan adanya potensi bahaya bagi Kasmujo, mengingat dalam sejarah kasus-kasus besar di Indonesia, saksi kunci kerap kali meninggal secara mendadak atau mencurigakan. Fenomena ini populer disebut sebagai silent operasi, operasi tersembunyi untuk menghilangkan jejak serta menutup investigasi sensitif. Jangan sampai ini menjadi sejarah kelam. Rakyat berhak tahu siapa yang memimpin mereka dan bagaimana latar belakang akademiknya. Negara tidak boleh tutup mata. Tandas Arbi. Ia menyerukan agar lembaga-lembaga seperti Komisi Yudisial KY, Komnas HAM, dan KPK turut mencermati perkembangan situasi yang menimpa Kasmujo. Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin keselamatan para saksi yang memiliki informasi krusial. Tuntutan publik, buka arsip akademik UGM. Sejumlah tokoh masyarakat sipil, aktivis, dan pengacara independen telah melayangkan laporan ke Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM, mendesak dibukanya kembali investigasi terhadap validitas ijazah Jokowi dari UGM. Selain itu, publik semakin gencar menuntut UGM untuk membuka dokumen asli, arsip akademik, dan surat keputusan SK resmi terkait proses pendidikan Jokowi. Termasuk penelusuran koran Kedaulatan Rakyat, edisi 18 Juli 1980, yang diduga memuat daftar mahasiswa yang lulus pada tahun tersebut. Rismon Hasiholan Sianipar, jurnalis investigasi yang melakukan wawancara langsung dengan Kasmujo, mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari pencarian kebenaran yang lebih luas. Kami tidak mau dibungkam. Ini demi sejarah Indonesia, tegasnya. Kasmujo, korban narasi politik. Dalam wawancara tersebut, Kasmujo tampak cemas dan tertekan. Wajahnya tertutup masker, tubuhnya kurus, dan ekspresinya menunjukkan tekanan batin yang tinggi. Bahkan menurut Dr. Tifa, salah satu akademisi yang ikut mengkritik keras, Kasmujo tampak depresi karena dipaksa untuk menjadi bagian dari narasi yang tidak benar. Sedih sekali ya Allah. Beliau pensiunan dosen, badannya kurus karena depresi. Di tahun 2017, dipaksa mengaku sebagai dosen pembimbing skripsi, tulisnya di akun Twitter pribadinya. Istri Kasmujo pun memperkuat kesaksian suaminya, menegaskan bahwa suaminya tidak pernah terlibat dalam pembimbingan akademik Jokowi. Penutup, demokrasi terancam jika kebenaran ditutupi. Muslim Arbi menegaskan, demokrasi Indonesia sedang diuji.
Jika penguasa dan institusi negara enggan membuka data dan fakta secara transparan, maka rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang berlaku. Kas Mujo bukan hanya saksi biasa, tapi saksi utama. Tanpa beliau, publik kehilangan jendela utama untuk mengetahui kebenaran sejarah pendidikan Jokowi. Hingga berita ini ditayangkan, baik pihak Jokowi maupun UGM belum memberikan pernyataan resmi terkait klarifikasi status akademik Jokowi ataupun tanggapan atas desakan perlindungan hukum bagi Kas Mujo. Publik terus menanti jawaban dari pihak-pihak terkait, sementara kebenaran semakin sulit diabaikan. Ada satu kebenaran kelam di dunia hukum dan kriminal, bahwa seseorang bisa dibungkam bukan karena bersalah, tapi karena tahu terlalu banyak. Di balik setiap kasus besar, pembunuhan, korupsi, atau konspirasi tingkat tinggi, selalu ada satu nama yang muncul, yaitu saksi kunci. Orang biasa yang tiba-tiba menjadi penentu arah sebuah tragedi. Tapi tahukah kamu, bahaya terbesar bagi saksi kunci itu bukan dari pengadilan, tapi dari bayang-bayang gelap yang tak pernah terlihat. Orang-orang yang lebih suka mereka diam selamanya. Kenapa? Karena saksi kunci itu seperti kunci rahasia. Dia bisa membuka kotak Pandora, dan sekali kotak itu terbuka, tidak akan pernah tertutup lagi. Lihat saja kasus-kasus nyata di sekitar kita. Ada anak kecil yang jadi saksi kunci pembunuhan ayahnya oleh ibu dan selingkuhannya. Ada saksi yang disebut-sebut sebagai mata rantai penting dalam kasus pembunuhan sadis seorang remaja. Tapi ironisnya, kadang saksi kunci malah berakhir sebagai tersangka, atau bahkan mayat tanpa identitas yang dibiarkan membusuk tanpa jawaban. Apa mereka dibunuh? Mungkin tidak semua, tapi apakah kemungkinannya tinggi? Ya, sangatlah tinggi. Karena ketika kamu tahu apa yang tidak seharusnya kamu tahu, kamu bukan hanya ancaman, melainkan kamu adalah target selanjutnya. Jadi, apakah aman menjadi saksi kunci? Jawabannya mungkin tidak pernah. Tapi satu hal yang pasti, selama kebenaran masih bisa membahayakan si kuat, maka saksi kunci akan selalu menjadi korban termudah untuk dieksekusi selanjutnya di dalam keadilan yang belum sempurna seperti di negeri ini.